videonya UAS. Ustadz Abdus Somad. Adakah dalam Quran dari surat Al-Fatihah sampai ke An-Nas, hai orang beriman, kalau Abdul Somad mati nanti buat 7 hari? Gak ada. Tidak ada. Makanya kan konsepnya mereka itu problem. Konsepnya mereka itu jelas problem. Bukan hanya dari sekarang, mulai dari dulu. Problem memang pembagian bid'ah dari mereka. Karena Pada kenyataannya, di Indonesia ini mengaku paling sunnah, tetapi golongan mereka banyak yang melakukan bid'ah. Ya karena dengan alasan bid'ah hasanah. bahkan pembagian itu, kan mereka membagi itu mau menolak pembagian bid'ah sayyi'ah sama Bid'ah hasanah. Coba dari kalian kalau ada kaum salafi, jelaskan kepada kami bagaimana konsep bid'ah. Iya itu mungkin. Ya. Dari Mas Heri lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tergesa-gesa kita harus take ya Bung ya. Iya. Habis ini pertandingan Chelsea, jadi tidak boleh lama-lama. Dan seperti biasa, nanti juga Liverpool. Tinggal menunggu kemenangan ini. Arsenal. Oke Bung, tapi pembahasan kita sekarang tidak terlalu berat kawan. Ya. Karena memang dari kemarin diskusi bingung mau ngetek apa. Jadi saran-saran dari kawan-kawan juga dibutuhkan nih. Kita harus bahas yang mana nih. Akhirnya karena kita kebingungan, nyarilah opsi terakhir yang mudah ya Mas Heri. Ya ke Mas Heri lagi, mana gitu kan. Dan juga kan subscriber kita tak menutup kemungkinan sangat banyak sekali dari penikmat-penikmat kita yang menikmati mengikuti kita karena video kita mengomentari Mas Heri. Ya, dan juga sekalipun kita mengomentari Mas Heri, yang pasti kita akan menyajikan pengetahuan gitu. Bukan Cuma hanya itu, bacot tentang Mas Heri gitu. Jadi di videonya Mas Heri yang akan kita tanggapi itu Bung, yang menanggapi tentang videonya UAS. Yang mana UAS itu Ustadz Abdus Somad. Ustadz Abdus Somad di dalam satu video dipotong tapi Ya. di dalam potongannya itu mengharamkan tentang tahlilan. Bukan mengharamkan, bahwa Nabi sahabat tidak pernah mengajarkan tahlilan. Yang itu diinterpretasi sebagai bid'ah oleh kalangan salafi. Gitu. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mahwal bid'ah. Apa itu bid'ah? Jadi kita sekarang akan membahas bid'ah karena Heri di sana juga menjelaskan bid'ah versinya. Sekalipun tidak lengkap Mas ya. Tidak lengkap. Jadi kita akan kita akan belajar sebenarnya apa itu bid'ah. Dan bagaimana pemahaman bid'ah di kalangan ulama. Gitu kan. Silakan Bung, gimana Bung? Oke. Sebenarnya untuk membahas ini Bung, saya sudah mencari dari beberapa kitab ya. Sebenarnya saya ingin independen, tidak mau ikut pemikiran seseorang yang menyimpulkan tentang bid'ah ini. Nyari kayak kemarin-kemarin lah dari kitab ini, dan kitab ini. Cuman ketika sudah saya cari, ternyata kesimpulannya sudah sama aja gitu. Sudah ada yang menyimpulkan dan itu lebih menohok kayak gitu. Yakni karangan kitabnya Abuya Said Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, kitabnya namanya Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus Bainan Nadhariyat wa Tatbiq ya. Itu kitabnya beliau. Di sana di Al-Qismur Rabi bagian yang keempat itu ada tentang Fimi Danil Bid'ati, tentang ya penjelasan area bid'ah. Area Midan itu area ya. Area bid'ah. Nah, kita tahu bersama, ini saya nanti akan tampilkan maksudnya teman-teman kitab ini. Jadi ini pengajian tapi bungkusnya bukan pengajian. Bungkusnya ngobrol ya. Yang mulai kemarin gitu juga sih. Ya, jadi saya nggak baca banyak mungkin Arabnya. Jadi langsung diterjemahkan, ada yang dibaca Arabnya, ada yang langsung diterjemahkan ya. Oke, kita tahu diskusi tentang bid'ah itu adalah lagi-lagi diskusi yang sudah sangat klasik. Dan itu merujuk pada hadis Nabi yang riwayatnya itu sangat banyak sekali Bung. Ya. Sangat banyak sekali. Yang lafadznya itu walaupun berbeda-beda tapi maksudnya sama. Apa hadis itu? Misalnya saya ambil satu riwayat ya.
riwayat yang mengatakan bahwa fa inna khairal hadithi, ini sebenarnya hadisnya Kitabullah, panjang ya. ya, panjang. Kitabullah, sebaik-baiknya Berita, kalam atau pengetahuan atau sesuatu yang diungkapkan yang baru itu adalah kitabullah, Al-Quran. Wa khairal hadyu Muhammadin, dan sebaik-baiknya penunjuk itu petunjuknya Nabi. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan paling buruknya perkara itu adalah yang baru gitu ya. Wa kullu bid'atin dhalalah. Di dalam riwayat lain wa kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap yang baru itu dikatakan bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Dhalalah. Dan setiap yang sesat wa kullu dhalalatin Finnar. dalam api neraka. Dengan seluruh macam riwayatnya itu, hadis itu secara tekstual ingin bilang bahwa pokoknya semuanya yang baru itu sesat, di mana kesesatan itu pasti ujung-ujungnya adalah api neraka. Kayak gitu ya. Sampai dikatakan di dalam kitab ini oleh Abu ya, hadal hadithu bi riwayatihi aslun min usulid dini wa qawaidihi al-muhkamati. Hadis ini termasuk dari pokok dasar dari agama kan gitu ya. Sehingga harus memang benar-benar labudda fi fahmihi min mura'atin nususil ukhra al-waridati fi hadal maudu'i. Harus dalam memahami ini nih harus memperhatikan nas-nas yang lain. Tidak boleh hanya memahami hadis ini toh. Gitu. Harus didatangkan nas-nas yang lain, dan juga wa mura'ati ruhi syariatil islamiyati, memperhatikan ruh syariat Islam dan kaedah-kaedahnya yang umum, yang universal itu. Di sini dikatakan qad asa'a ba'du man yantasibu ilal ilmi istimalal hadithi faroha yastadillu ila akhirih. Jadi orang yang berilmu, di sini dikatakan ada kok orang-orang yang dinisbatkan kepada ilmu, yang berilmu lah. Itu sungguh berbuat buruk dengan hadis ini. Sungguh berbuat buruk dengan hadis ini. Sehingga dengan hadis ini mereka mengatakan bahwa pokoknya kullu jadidin muhdatsin, setiap sesuatu yang baru dari perkara-perkara fikih, perkara-perkara sosial, perkara-perkara ilmiah, baik dalam bungkusnya, tata caranya, keadaan-keadaan kondisinya yang baru itu, yang gak pernah ada di masa Nabi, gak pernah ada di masa salaf. Maksudnya salaf kurun-kurun ketiga, yakni sahabat, kemudian tabi'in. Nah itu ditolak oleh mereka. Jadi menurut Abuya itu tindakan mereka itu sangat buruk sekali. Berbuat buruk dengan hanya bermodal hadis ini, kemudian mengatakan pokoknya suatu yang baru dari hal-hal yang fikih itu ditolak semuanya. Nah, itu buruk katanya beliau begitu. Sampai sampai di sini dipastikan begini. Katanya beliau itu, orang-orang yang seperti itu pasti dia akan bilang kayak gini katanya. Nabi itu jelas-jelas bilang bahwa setiap bid'ah itu adalah sesat. Tapi kemudian ada datang mujtahid atau orang yang ahli fikih, apapun itu tingkatannya, kemudian mengatakan ini bukan bid'ah, padahal itu hal yang baru. Nah jadi pasti kamu akan melihat orang-orang yang seperti itu katanya Abuya kayak gitu. Sehingga dari sini dikatakan oleh Abuya, bihadal madkhali yaghtarru katsirun minan nasi. Banyak orang yang tertipu dengan prolog mereka ini, banyak orang yang tertipu. Ya kayak gitu. Itu sudah jadi mukaddimah dari Bung ya, dari apa itu bid'ah. Jadi begitu bid'ah. Jadi sebenarnya bid'ah itu apa Bung? Oke. Definisi. Oke. Jadi kalau melihat dari apa yang dipaparkan oleh Abuya, saya kan di sini kan ingin mengikuti alur fikirnya Abuya ya sebenarnya. Yang dikatakan Abuya itu sebenarnya tidak bisa dari hadis itu dipahami semerta-merta pokoknya semua yang baru itu bid'ah. Bukan bid'ah. Dolalah. Semua yang baru itu dolalah. Ya. Jadi sehingga dari hadis itu katanya, dari hadis itu bisa dipahami bahwa ada bid'ah secara lughawi, ada bid'ah secara syar'i.
Ada bid'ah dalam term etimologi bahasa, ada bid'ah dalam pengertian istilah syariat. Nah, dalam pengertian bahasa, bid'ah itu yang penting Tidak pernah ada di masa Nabi. Bahasanya di sini tuh kullu ma uhditsa wa ikhturi'a ala ghairi mithalin. Setiap sesuatu yang baru dibuat lah, tanpa ada perumpamaan dari sebelumnya. Tidak ada contoh. Tidak ada contoh dari sebelumnya. Kayak, HP misalnya ya. kayak gitu. Rokok. Apapun lah. Tapi ada kayaknya masa Nabi rokok itu. Kan pernah kita bahas. Enggak, di masa Nabi enggak ada rokok. Oh. Baru ada di masa keberapa itu waktu itu saya lupa ya. Oke, sudah ya. Nah, dari sini ada dua kelompok nih. Ada kelompok yang saklek dengan pemahaman itu, artinya mengambil hadis itu secara mutlak. Hanya berarti berkutat di makna bahasa. Ya, hanya berkutat di makna bahasa, kemudian menghakimi hal-hal yang baru itu Semuanya. dolalah. Kemudian ada kelompok yang membagi hadis itu. Seperti misalnya Imam Nawawi mengatakan bahwa hadis itu amun maksus. Hadis yang umum memang, tapi sudah ditaksis, sudah dikhususkan bahwa yang dimaksudkan bid'ah yang sesat itu adalah bid'ah yang buruk, bukan bid'ah yang hasanah. Bid'ah yang sayyi'ah. Yang dolala itu bid'ah yang nanti finnar, yang ada di dalam neraka itu adalah bid'ah yang buruk. Jadi ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk. Yang dimaksud bid'ah dalam hadis itu adalah bid'ah yang buruk. Karena hadis itu amul mahsus ya. Al-am al-maksus. Cuman, nah dari sana kan berarti kan dibagi kan. Ada bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Nah sudut pandang mereka, kelompok yang pertama yang mengatakan hanya mengambil secara makna lugawinya saja itu, yang gampang menghakimi orang, katanya beliau itu disebut di sini, mereka itu sebenarnya ketika mengatakan bid'ah itu pokoknya hal yang baru. Nah sebenarnya mereka itu terjebak dengan perkataannya mereka sendiri. Ya. Karena ketika mereka mengatakan seperti itu, mau tidak mau mereka pasti akan tidak bisa makan, tidak bisa Iya, karena semuanya bid'ah sekarang. Tidak bisa minum dan semisalnya, tidak bisa muamalah dan semisalnya. Gak pakai sepeda nanti. Ya kayak gitu. Sehingga mereka berkelit. Nah ini bahasanya, kalau bahasanya pras. Iya. Sehingga kelompok mereka, katanya Abu ya, kelompok mereka itu berkelit untuk mencari pembenaran. Agar hal-hal yang baru ini tidak dihukumi bid'ah. Sehingga bahasanya ada dua katanya. Bid'ah itu ada bid'ah dunyawiyah, ada bid'ah diniyah. Bid'ah yang agama. Nah, di sini dibilang begini. Cek dulu. Sebenarnya kalau kamu pakai lafadz itu, pembagian itu. Bahkan Dian itu sudah ada. Bu. Iya. Di Abuya itu bahwa bid'ah itu ada bid'ah dunia menurut mereka, ada bid'ah agama. Iya. Jadi sudah ada pembahasan. Argumen-argumen mereka itu ditolak sama Abuya. Bahkan pembagian itu, kan mereka membagi itu mau menolak pembagian bid'ah sayyi'ah sama bid'ah hasanah. Pembagian itu bid'ah itu. Gak ada. Kalau kamu mengatakan pembagian itu kita dikatakan bid'ah, kan pembagian itu gak ada juga. Itu katanya Abu ya kayak gitu ya. Iya harusnya gitu kan logikanya. Iya ya. logikanya begitu. Soalnya Nabi mengatakan itu secara mutlak. Tidak pada bid'ah. Pokoknya harusnya kalau kamu konsisten dengan pemahamanmu, harusnya juga tidak dibagi. Ya udah pokoknya yang baru adalah bid'ah gitu kan. Makanya di sini dibilang begini, fal aqilul munsifu yara annal qaula bi anna taqsimal bid'ati ila akhirih. Orang yang punya akal, al-munsifu apa? Orang yang lurus. Tak kirain waras. Ya waras juga bisa kan. Orang yang akal dan waras. Karena ada yang berakal tidak waras. Iya benar. Pasti perkataan yang taksimul bid'ah, membagi bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah itu adalah hal yang jelek, hal yang bid'ah. Sebenarnya perkataan itu juga mencakup kepada pembagian yang dunia dan bagian dunia dan dunia dan agama itu. Sehingga sebenarnya dua pembagian ini adalah dua premis, dua qadiyah, dua pernyataan yang taduroni fi markazin wahidin, yang ujung-ujungnya sama. Yang ujung-ujungnya sama. Bahkan sehingga dari sini kan
katanya Abuya itu harus diperjelas nih. Biar kemuskilan ini muncul. Apa selesai kayak gitu, kemuskilan ini bisa selesai. Karena mana nih yang benar nih? Pembagian yang dunia dan agama atau pembagian yang sayyi'ah atau hasanah. Nah, ketika diteliti oleh Abuya, ada hadis lain yang mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyang kusa min ujudihim syai'un wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyang kusa min auzarihim syai'un. Itu kan Nabi bilang barang siapa yang melakukan kesunahan yang baik gitu kan, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahalanya orang yang melakukan itu tanpa dikurangi sedikit pun pahalanya. Dan barang siapa yang melakukan mansanna fil islami sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang melakukan, ini kan kalau mau diartikan sunnah salah itu. Ya, salah. Membuat-buat sebenarnya, makanya maknanya itu barang siapa yang membuat di dalam Islam, membuat perkara yang buruk, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosanya orang yang melakukan itu tanpa dikurangi sedikit pun. Nah, kayak gitu ya. Jadi dari situ dibagi oleh ulama, terutama ulama usul, bahwa yang dimaksud dengan kullu bid'atin dhalalah tadi itu diarahkan kepada yang sayyi'ah. Bid'ah yang sayyi'ah bukan bid'ah yang hasanah. Bid'ah yang buruk bukan bid'ah yang baik. Bahkan justru orang yang membagi bid'ah dunia dan bid'ah bid'ah agama itu tidak ada dasarnya. Mana? Tidak pernah di dalam hadis dikatakan Nabi man sanna sunnatan dunyawiyatan kayak gitu. Tidak ada. Yang ada malah di dalam nas-nas itu ada yang baik, ada yang buruk kayak gitu. Jadi gini, untuk meluruskan kepada kawan-kawan bahwa di dalam pemahaman Ahlus Sunnah, di dalam pemahaman kita, itu bid'ah itu dibagi dua ya. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Yang tidak boleh itu bid'ah sayyi'ah, yang bid'ah yang buruk gitu. Sedangkan di kelompok yang lain, kelompoknya pras itu membagi antara bid'ah agama dan bid'ah dunia. Bid'ah yang gak boleh ini di dalam agama. Yang mana contohnya yang dianggap agama itu adalah tahlilan. Makanya tahlilan itu gak boleh menurut mereka. Terus gimana Bung? Oke, sehingga sebenarnya mereka itu yang membagi bid'ah, saya ulangi lagi ya, membagi bid'ah itu agama dan dunia itu sebenarnya berkelit. Tak ada dalilnya juga, berkelit. Dan orang yang membagi bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah itu ada dalilnya. Ada dalilnya. Dan sebenarnya ini katanya Abu ya, pembagian ke hasanah dan ke sayyi'ah, pembagian ada bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk, itu sebenarnya bid'ah secara lugawi, bukan bid'ah secara syar'i. Kalau bid'ah lugawi ini kan pokoknya sesuatu yang baru. Ya. Itu bid'ah. Jadi pembagian ulama itu ke sana, bukan ke bid'ah yang secara syar'i. Ulama yang membagi ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah, itu juga mengatakan bahwa setiap sesuatu yang dibuat-buat dalam syariat, dalam agama itu pasti dolalah. Karena pasti sesat karena hadis Nabi begini. Ini dari dalilnya apa? Man ahdatsa fi amrina hada ma laisa minhu fawaradun. Barang siapa yang berbuat-buat ya di dalam perkara kita yang ini. Yang ini yang? Nah, ada perkataan itu Nabi. Fi amrina hada dalam perkara ini maksudnya syariat, nanti diarahkan ke syariat. Maka itu akan tertolak. Padahal masih belum dilakukan oleh Nabi gitu. Jadi barang siapa yang melakukan perbuatan sesuatu yang tak pernah diajarkan oleh kami dalam perkara ini, kata perkara Nabi, syariat langsung. Perkara syariat itu pasti ditolak. Nah, sehingga kan ada qayyid di sini fi amrina hada. Sehingga yang dimaksud dolalah, yang dimaksud sesat tadi di hadis Nabi itu ketika dikomparasikan dengan hadis yang ini, maka adalah fi amrina hada. Yang sesat itu di perkara yang ini, apa maksudnya? Ya ini bid'ah syariat. Sehingga ulama. Nggak usah kayak pengajian Bung.
bid'ah syari. Itu pengajian itu, Bung. Sehingga, Ceramah. sehingga ulama membagi bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah itu ke bid'ah lugawinya, bukan ke bid'ah Ya. syar'inya, kayak gitu. Berarti kita sama di kalau bid'ah di syar'inya sama berarti ya. Iya. Misalnya bid'ah syar'i itu seperti apa? Sholat. Ya. Sholat ditambah 4 rakaat jadi 5. Puasa jadi 2 bulan, jadi 3 bulan misalnya. Itu maksudnya. Kalau misalnya tahlilan itu kan agama. Maulid itu agama. Harusnya kan masuk ke dolalah. Bukan itu, apa sih yang gak terlepas dari agama di dunia ini? Kalau secara Islam maksudnya ya. Apa sih yang gak terlepas dari ibadah misalnya? Karena orang-orang yang salaf itu kan membagi kalau bid'ah dalam ibadah gak boleh gitu kan. Kalau bid'ah dalam muamalat urusan dunia itu boleh. Sekarang saya tanya, dari seluruh konsep fikih, mau itu yang muamalah murni, mana yang benar-benar murni? Gak ada, Nggak ada. semuanya bisa ditarik ke ibadah. Gini pertanyaannya. Berarti tahlilan sama maulid itu bid'ah. 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 Itu bid'ah yang kita pahami sebagai bid'ah hasanah gitu, Bu. Bid'ah sana Tapi kan secara bahasa, Bu. Maksudnya di dalam secara istilah itu apa? Gini. Ulama membagi ada bid'ah yang baik dan ada yang buruk. Itu di dalam bahasa. Itu dari segi pokoknya baru. Dilihat dari segi itunya. Sesuatu yang baru, itu kan Nabi kan bilang mutlak. Sesuatu yang baru pokoknya dolalah. Kan kayak gitu. Ya. Nah ini dilihat dari segi bahasanya. Bukan dilihat dari segi syariatnya. Karena kalau misalnya dilihat dari segi syariatnya. Maka nanti nggak ada yang hasanah itu pasti Dolalah semua ya. dolalah. Oh Gitu. iya. Berarti harus dipandang dari segi bahasa. Harus dipandang dari segi bahasa, bukan dipandang dari segi syariat. Sehingga beliau punya kaidah ar-ruju'u ilal jama'ati aslamu, katanya beliau. Oke lah, kita anggap bahwa pembagian itu adalah pembagian yang angan-angan kita sama-sama kelompoknya masing-masing, misalnya begitu. Tapi ada kaidah ar-ruju'u ilal jama'ati aslamu, kembali kepada yang mayoritas itu adalah lebih selamat. Ya, lebih selamat, bahasanya di sini sopan banget. Lebih selamat. Nah, kalau kita lihat istilah-istilah yang dipakai oleh ulama-ulama usul atau imam-imam, para imam-imam, itu apa yang dimaksud bid'ah hasanah? Bid'ah hasanah itu, al-hasan itu yashmalu kulla khairin wa naf'in wa maslahatin diniyatin au dunyawiyatin yakbaluhal Islam. Pokoknya sesuatu yang baru adalah sesuatu yang nanti itu boleh, itu adalah sesuatu yang punya kebaikan, punya unsur manfaat, punya unsur maslahat, mau itu urusan agama, mau itu urusan dunia. Oh itu hasanah. Itu hasanah, definisi hasanah. Kalau definisi sayyi'ah kebalikannya, sesuatu yang memiliki dampak mudorot atau tidak baik, baik itu dalam persoalan agama maupun persoalan dunia. Karena kalau misalnya kamu maksa membagi bid'ah itu ada bid'ah dunia dan bid'ah agama, maka sebenarnya pembagian itu katanya Abu ya, itu pembagian yang salah. Karena nanti kalau kamu mengatakan pokoknya bid'ah yang dunia itu pasti baik berarti kan? Oh pasti Padahal, boleh maksudnya. Pasti boleh gitu kan. Berarti padahal di dunia ini gak semuanya yang boleh. bersifat dunia itu boleh. Gitu. Dan aneh juga Bung sebenarnya. Yang aku tahu dari videonya Pras itu katanya gini. Kita kan pernah bertanya. Kalau kamu menghukumi bid'ah seperti HP, seperti laptop dan semacamnya itu adalah bid'ah. Kenapa kamu make? Ternyata gini ya. Ini adalah sarana gitu katanya. Sarana untuk menuju kepada kebaikan. Jadi itu yang boleh. Kalau sarana itu boleh. Aku mikir kemudian, kenapa kalau tahlilan kok tidak boleh? Itu kan sarana kita untuk baca tahlil, baca yasin. Kok bisa tidak boleh gitu? Ya itu kan juga problem konsep bid'ah mereka itu perlu ditanyakan. Anehnya gini kan, mereka itu membagi antara bid'ah dunia sama bid'ah agama. Bid'ah dunia itu yang boleh, bid'ah agama yang nggak boleh. Kemudian tahlilan itu dimasukkan kepada bid'ah agama. Agamanya di mana gitu? Aku tidak mengerti agamanya. Perayaan itu dianggap agama.
kita tidak perayaan dia biasa aja. Agamanya di mana gitu. Kalau misalnya dihukumi ini hukumnya sunnah gitu. Ya minum itu bisa jadi sunnah juga gitu loh. Ya itu. Gimana aku tidak mengerti. Makanya kan konsepnya mereka itu problem. Konsepnya mereka itu jelas problem. Bukan hanya dari sekarang, mulai dari dulu. Semenjak pentolannya itu, Abdul Wahab itu. Oh iya. Pentolannya Wahabi itu, semenjak itu problem memang pembagian bid'ah dari mereka. Karena kalau mau dikatakan semua yang bid'ah dari ada unsur agamanya itu buruk, gimana dengan sholat tarawihnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar mengatakan nikmatil bid'ah tuh pakai kata-kata itu. Ini bid'ah yang baik kayak gitu. Kemudian nggak mau sama Sayyidina Umar paling. nggak mau ya, repot. Kayak gitu, masalahnya kayak gitu. Kita itu tidak mungkin berdiskusi sama mereka. Karena apapun yang berbeda dari mereka, saya tidak mau, nggak mau ikut itu. Ya itu repot. Apapun itu. Katanya menjunjung diskusi gitu. Tapi ketika diajak diskusi begitu. Kayaknya kan pokoknya coba dari kalian kalau ada kaum salafi jelaskan kepada kami bagaimana konsep bid'ah. Iya itu mungkin. Ya. Dari Mas Heri lah ini kepada ini. Yang pasti kita tidak akan mencari perselisihan di antara kita. Karena kita sama-sama umat Islam. Cuma bedanya enggak tahu. Intinya adalah kita berbeda lah gitu ya. Tapi rasa-rasanya kalau kita itu sama itu akan lebih baik gitu. Jadi jangan-jangan konsep bid'ah yang kita tawarkan dengan yang sampean tawarkan itu sama gitu. Makanya dijelaskan gitu. Cuman pemahamannya dia yang salah. Mungkin kayak gitu. Makanya dijelaskan bid'ah itu gimana gitu loh. Sebagaimana diambil dari hadis apa, rujukannya apa, nanti nalar berpikirnya gimana. Jangan-jangan nanti sama loh kita. Jangan-jangan gitu, makanya dijelaskan. Kalau tidak mampu, ngundang gurunya lah. Makanya katanya Abuya itu, mau kamu pakai istilah bid'ah, hasanah, sayyi'ah, dunia, terus agama, makbulah, mardudah, semuanya itu istilah apa? Itu sebenarnya fal khilafu syakliyun. Perbedaannya itu hanya retorika saja, istilah lafaz saja. Seandainya mengedepankan indaman yas'a ilal wifaki, orang di sisi orang yang ingin persatuan, bukan ingin yang iftirok, perpecahan. Makanya itu kita ini ingin bersama loh sama kalian. Makanya ayo jelaskan, mungkin kita ada titik persamaannya gitu loh. Perbedaan ya tidak apa-apa lah, kita bisa diskusi di sana. Nah, ini terakhir. Iya gimana? Statement terakhirin Bung ya. Penutup. Ya bisa. Ini. Wala syakka, ini kesimpulannya dari Abu ya. Wala syakka, ndak diragukan lagi. Annal gulu wa fiddin, sama seperti konsep kita ya. Gulu fiddin, berlebihan di dalam agama. Wa adamal fikih, ndak tahu fikih, ndak punya fikih. Wa tafakkuhi, ndak punya pemahaman fikih yang dalam. Fi maqasid syariati, dalam maqasid syariat, dalam tujuan syariat. Mal ijabi bin nafsi, di samping sombong jiwanya. Wa adamil iktida'i bi ara'il ulama'i, dan tidak menganggap kepada pendapat-pendapat ulama, wa afhamihim, dan pemahaman-pemahaman ulama, wastihlali dima'il muslimina maksuma, dan menganggap halal darah-darahnya orang muslim yang lain yang sudah dimaksum padahal itu, wa adamil muhawalati fi fardil makharijil hasanati lahum, dan tidak bersusah payah untuk husnudzon lah kepada ulama, wa adami tahammulil khilafi fir ra'i, dan tidak punya kecakapan dalam berpikir untuk mengetahui khilaf di kalangan ulama. Huwa as-sababu fit tabdi'i wa tadlili wal musara'ati fiha. Itu adalah sebab di dalam membid'ah-bid'ahkan, di dalam mendolah-dolahkan, di dalam bersegera orang-orang itu dikatakan bid'ah. Ya, jadi kepada ahlul bid'ah ini ya, mohon dibalas. Santai. Maksudnya ahlul bid'ah itu yang membid'ah-bid'ahkan. Iya, santai. Bukan yang melakukan bid'ah. Santai ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.